Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang subtema 3, Aku Merawat Tubuhku, pembelajaran 1 dan 2. Nah, sebelum belajar, kita berdoa bersama-sama dulu ya, agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk hari ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, mengenal karya ekspresi dua dimensi berupa finger painting, melakukan pembuatan finger painting, menjaga kebersihan tubuh dengan mencuci tangan dan kaki, menunjukkan cara duduk yang tepat saat menulis, menunjukkan cara memegang pensil yang tepat saat menulis, menunjukkan cara meletakkan buku yang tepat saat menulis, memperagakan cara duduk yang tepat saat menulis, memperagakan cara memegang pensil yang tepat saat menulis, memperagakan cara meletakkan buku yang tepat saat menulis, mengenal jarak yang baik antara mata dan buku saat menulis, mengenal posisi cahaya yang benar saat menulis. Nah, selanjutnya, cara menulis dengan posisi duduk yang benar. Nah, coba kita lihat gambar ini. Kira-kira cara posisi duduknya sudah benar atau belum ya anak-anak? Nah, ini adalah contoh posisi duduk yang benar. Badannya tegak dan tidak bungkuk, serta menghadap ke depan. Nah, gambar selanjutnya adalah posisi duduk yang salah. Kenapa salah? Karena badannya membungkuk ke depan, yang bisa menyebabkan sakit pada tulang belakang. Nah, jadi ketika anak-anak belajar, posisi duduknya harus benar ya, agar tulang belakangnya atau punggungnya tidak sakit. Nah, ini juga merupakan posisi duduk yang salah. Posisi membaca yang salah karena terlalu membungkuk. Oke, selanjutnya jarak mata saat menulis dan membaca. Nah, harus diperhatikan ya. Ketika kita membaca dan menulis, jarak mata dengan buku itu harus 30 cm. Dan dalam keadaan terang. Ya, tidak boleh saat kita membaca dan menulis itu dalam keadaan gelap, karena akan membuat mata kita menjadi sakit dan lelah. Apabila jarak baca kita kurang dari 30 cm dan dalam keadaan gelap atau remang-remang, maka mata kita lama-kelamaan akan sakit dan bisa menyebabkan mata kita menggunakan kacamata. Nah, itu tidak nyaman sekali ya anak-anak. Nah, ini adalah contoh cara membaca yang baik, yaitu dengan pencahayaan yang cukup dan terang. Dan posisi duduknya juga harus benar. Duduk tegak dan menghadap ke depan. Dan harus memperhatikan jarak mata dan buku. Nah, selanjutnya kita membahas tentang tangan. Tangan adalah salah satu anggota tubuh. Tangan sering berhubungan dengan kuman. Nah, ketika anak-anak main di luar, ya di luar rumah, itu menyentuh ini, menyentuh itu, banyak sekali yang disentuh ya. Nah, itu menyebabkan tangan kita itu ada banyak kuman. Nah, setelah masuk ke dalam, itu harus segera dicuci. Jangan langsung menyentuh makanan. Nah, itu tidak boleh ya. Setelah kita main dari luar, masuk ke dalam rumah, itu harus segera mencuci tangan. Baru setelah itu, kalau misalnya anak-anak mau makan, baru boleh pegang makanan. Bisa dipahami? Oke, baik. Nah, di sini ibu punya cara mencuci tangan. Yang pertama, basahi tangan dengan
air. Yang kedua, tuangkan sabun cuci tangan. Yang ketiga, gosok telapak tangan. Yang keempat, gosok punggung tangan. Yang kelima, gosok jari-jari, ibu jari, dan bagian ujung jari. Yang keenam, bilaslah dengan air. Dan yang ketujuh, keringkan dengan handuk. Nah, jadi ketika kita mencuci tangan, itu harus menggunakan sabun. Jangan dengan hanya menggunakan air saja, ya. Kalau dengan air saja itu tidak cukup, karena kumannya tidak mati. Makanya kita harus menggunakan sabun agar kumannya mati. Nah, selanjutnya di sini Ibu guru punya gambarnya tentang cara mencuci tangan. Ada 6 tahap ya, dan waktunya 20 detik. Jadi kalau misalnya anak-anak mencuci tangan, itu harus 20 detik agar kumannya mati. Nah, selanjutnya kita juga masih berhubungan dengan tangan. Nah, di sini adalah finger painting. Apa sih finger painting? Nah, finger painting adalah melukis dengan jari. Bagaimana ya cara membuatnya? Nah, mari kita simak video berikut ini ya. Nah, video finger paintingnya akan dikirimkan di Google Classroom atau WhatsApp ya. Jadi nanti anak-anak bisa menonton video finger painting tersebut. Dan anak-anak lakukan di rumah ya. Nah, setelah anak-anak melihat dan menyimak video ini, sekarang aku tahu. Yang pertama, posisi duduk yang baik saat menulis harus tegak, tidak boleh bungkuk. Yang kedua, saat belajar harus di tempat yang terang, tidak boleh di tempat yang gelap. Karena kenapa? Karena akan membuat mata menjadi sakit. Nah, cara memegang pensil. Saat menulis harus benar ya. Memegang pensilnya harus benar, supaya tulisannya bisa rapi dan terbaca. Saat menulis, buku diletakkan di atas meja dengan rapi. Saat membaca dan menulis, jarak antar mata dan buku 30 cm. Mencuci tangan dan kaki adalah salah satu cara menjaga kebersihan tubuh. Nah, setelah disimak video ini dengan baik, sekarang anak-anak mengerjakan tugas di buku tema 1A Diriku. Nah, tugasnya adalah ayo menulis dengan rapi di halaman 67 dan 68, serta membuat finger painting seperti contoh yang ada di video. Nah, jangan lupa ya, tugasnya dikirimkan ke Google Classroom. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Di akhir kata, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.